Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten tentu saja masih terkait optimalisasi program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian di Provinsi Banten. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari audiens, kita langsung lemparkan ke narasumber. Pertanyaan pertama terkait pendistribusian traktor. Apakah selalu ada evaluasi dan seperti apa, mungkin Pak Kadis langsung menjawab. Kemudian juga terkait langkah apa ke depan agar menggunakan traktor itu ya, yang diberikan kembali usulan pemberian traktor kembali di kabupaten kota. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Itu sudah ada SOP-nya. Bahkan tadi pagi di kantor kami mengadakan pembinaan kepada penerima traktor yang kami kumpulkan di kantor. Tentu evaluasi di situ ada. Contohnya, pertama, barang tersebut tidak boleh dipindah tangankan. Yang kedua, barang tersebut tidak boleh seperti bus antar kota, antar provinsi. Yang berikutnya juga, traktor tersebut harus termanfaatkan. Kalau tiga ini tidak terlaksana, pihak dinas bisa kembali mencabut. Yang berikutnya, langkah kami, langkah dinas, akan nanti segera membuat unit perbengkelan pada beberapa wilayah. Maksudnya apa? Supaya kemampuan daripada kelompok tani hamba mengolah traktor diikuti dengan kemampuan untuk mampu merawat. Nah, akan coba nanti kami anggarkan, akan nanti membuat unit perbengkelan pada beberapa wilayah yang terwakili. Ini penting sekali. Bagaimanapun juga, purna jual di sini tidak bisa mengandalkan hanya kepada pabrikan, tapi bagaimanakah rakyat, petani, penerima manfaat bisa diberdayakan. Yang berikutnya juga kami akan mengevaluasi. Contoh paling mudah, ini kami distribusikan kepada kelompok hasil kami verifikasi. Contoh, sangat tidak mungkin si kelompok penerima itu adalah kelompok yang sudah menerima barang yang sama 2 tahun sebelumnya, itu tidak boleh terjadi. Itu hasil kami diverifikasi. Adapun ke depan ini belum tentu kami akan mampu membeli barang seperti ini. Karena gini, yang namanya untuk barang tadi seperti traktor berangkatnya dari belanja barang dan jasa, masuknya kepada kelompok persediaan yang diberikan kepada rakyat. Nah, ini tergantung nanti kepada pergubnya. Apakah nanti pergubnya masih bertahan di 20, apakah mungkin akan bertambah. Kecuali kalau masuk kepada kelompok hibah. Tapi kelompok hibah ini agak repot karena tidak semua kelompok tani di Banten dia berbadan hukum. Ini sangat tidak mungkin Pak Joyon. Kenapa dinas mengambil opsi kepada belanja barang dan jasa, belanja persediaan yang diberikan kepada rakyat? Itu akan lebih mudah dan singkat. Di situ adalah petani tidak harus berbadan hukum. Dan juga si kelompok dia harus ke akte notaris. Cukup dia kelompok yang tercatat di Kementerian Pertanian di Simluhtan. Nah, kecuali mohon maaf nih Pak Joyon, ada opsi yang lain. Apakah nanti ke depan menggunakan belanja modal yang dipinjam pakaikan, nanti itu tergantung kepada kebijakan politis. Gitu. Jadi kami prinsipnya pembagian di sini kami ingin semua terbagi. Dan bahkan kami kalau anggaran mencukupkan, tadi kata Pak Yon, dibuat klasifikasi. Seperti di Karangtanyang ya bagus yang kecil. Kalau di Patia, di Cikesik harus yang besar, itu minimal G1000, sama dengan di Potang dan itu akan kami nanti bagi seperti itu. Oke, bagaimana dengan lahan tidur barangkali Pak? Oke, untuk lahan tidur atau lahan terlantar ini adalah kita program yang tadi dikatakan oleh Pak Jokowi, bagaimana Indonesia harus mampu mengatasi kemungkinan antisipasi terjadi krisis pangan dunia. Nah, disinilah untuk lahan tidur di sini kami minta tolong kelompok tani dalam gabungan Gapoktan coba dioptimalkan. Seperti kami kemarin ada kerjasama dengan TNI, dengan Kementerian Pertanian. Apakah nanti ditanami jagung dengan sorghum, apa dengan pilihan yang lain. Prinsipnya tetap harus berbasis kelompok, tidak boleh pribadi. Baik. Pertanyaan kedua tadi, bagaimana terkait indeks pertanian atau IP di Banten, betulkah meningkat? Lalu bagaimana dengan alih fungsi lahan yang kerap ditemukan? Barangkali mungkin saya persilakan Pak Yoyon terlebih dahulu mungkin barangkali. Silakan Pak. Terima kasih. Apa yang telah dipertanyakan tadi tentu itu hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, akan tetapi
indeks yang sesungguhnya adalah dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, tentu di Provinsi Banten ini alhamdulillah ada peningkatan. Akan tetapi prosentase yang pasti kita belum menemui konsultan pertaniannya. Maka dengan demikian saya juga akan berharap kepada Pak Kadis untuk bagaimana agar Dinas Pertanian ini punya konsultan khusus yang dapat memprediksi, mendata di semua wilayah kabupaten kota agar indeks yang kita terima di lembaga legislatif itu betul-betul real, bukan hanya dalam katanya dan wacana. Ya. Terus tadi berikutnya terkait alih fungsi lahan. alih fungsi lahan sudah dijelaskan tadi. Saya tidak perlu panjang lebar menjelaskan terkait dengan alih fungsi lahan karena memang semua itu berada dalam regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah Provinsi Banten sampai kepada pemerintah kabupaten kota seprovinsi Banten. Dan saya berharap kepada kelompok-kelompok tani yang mengetahui di mana lokasi yang sesungguhnya sangat bermanfaat untuk menjadi ladang ketahanan pangan dan di situ dilakukan alih fungsi tanpa menggunakan prosedur, masyarakat, kelompok tani dan semua kalangan harap proaktif menyampaikan laporan-laporan tersebut kepada pemerintah. Kalau mungkin bisa langsung ke Pak Kepala Dinas Pertanian atau boleh ke Komisi 2 atau langsung kepada pribadi Yoyo Sujana. Di mana tempat alih fungsi itu terjadi? Karena secara hak kita juga masih berpacu kepada hak asasi manusia. Kalau toh umpamanya 1 hektar milik seseorang, di mana itu adalah sawah, lalu dibikin perumahan, yang penting perizinannya dilakukan dengan sesuai prosedur, ya kita tidak bisa melarang. Tapi kalau umpamanya ya yang disampaikan oleh Pak Haji Baron tadi, salah satu contoh di Gunung Karang, tanahnya juga belum tentu milik si A si B, hanya garapan saja, tiba-tiba dialihfungsikan dari lokasi pertanian menjadi lokasi taman wisata umpamanya kan. Nah itu juga betul-betul harus perizinannya yang sangat memang dilakukan sebaik-baiknya. Beda antara alih fungsi tanah milik negara dengan alih fungsi tanah milik pribadi. Iya, baik. Karena di situ ada hak masing-masing. Iya. Saya ke Pak Baron kembali. Bapak setujukah bahwa indeks pertanian di Provinsi Banten saat ini meningkat? Meningkat. Sangat setuju. Boleh sedikit mengomentari? Boleh, silakan. Jadi khusus kepada Pak Kadis, saya lihat semua mendengar dan merasakan memang kepemimpinan beliau, alhamdulillah banyak yang karya-karya yang dibuat oleh beliau. Boleh. Kayak beliau terbilang awet begitu ya? Silakan. Mungkin apa ya? Karena kehebatan menurut beliau sebagainya. Cuma saya berharap sedikit Pak Kadis ya. Kami dari masyarakat hanya mengingatkan Pak, kami bukan di pertanian saja gitu. Kami bermacam-macam palawija yang ada di seputar kami ini, kami berkarya. Tapi kadang-kadang sedih juga apabila musibah datang, banyak yang bagaimana kami ini. Contoh, saya dulu berjuang untuk menjadi di perjamuran. Alhamdulillah sukses Bu. Saya petani jamur. 10 tahun saya petani jamur. Sebentar Bu, sedikit juga itu, sampai juga ikut organisasi. Tapi dari pemerintah tidak begitu ini ya. Kami lepas. Memang saya tahu masalahnya. Cuma yang saya harapkan sedikit, masa sih petani berjuang petani? Di Banten ini hebat orang Pak. Ada pabrik popan, ada pabrik ini pabrik yang semua berdasar basicnya ada pertanian. Mbok iya popan jangan beli ke Vietnam. Jagungnya dari kami dong. Ya. Jagungnya dari kami, ayo lahan-lahan yang kosong itu kita tanam semua. Ada sinergitas kami bekerja bukan itu saja. Lahan kosong di Provinsi Banten, kalau nggak salah mendekati 49.000 hektar, kalau nggak salah, mungkin mengurang sekarang. Yang mengenai fungsi lahan juga Pak, saya dulu kecil pernah dekat dengan salah satu pemimpin Pandeglang namanya Haji Suyamat. Kalau itu sawah dibangun dari perumahan, mereka harus ganti 1:3. Emang gampang sawah dibuatnya? Berpuluh-puluh tahun baru jadi sawah nomor 1. Dan kata siapa orang-orang Pak Kidulan, bodoh pertanian, pintar. Tapi
karena saya di Gapoktan, Ya. Karyagung, Cemanggu. Saya butuh sekarang ini, saya berpikir keras bagaimana meningkatkan mutu beras menjadi yang terbaik. Baik. Karena cooler itu penting, Mbak. Mau dicatat apa ya? Ya, baik. Boleh tepuk tangan hadirin. Dan kalau Baik. doakan Baik, baik. Pak Haji Agus Tadi panjang umur sehat jasmani. Amin, amin, amin. Kita kenal Intinya, sekarang kurus badannya, Bu. ya. Gitu, tapi doakan Kalau aja. kita berbicara pertanian, kalau kita berbicara pertanian tentu tidak akan habis karena masih banyak sekali pertanyaan yang mungkin ingin kita sampaikan dan juga para audiens. Tapi kita sudah selesai cukup sampai di sini Pak ya. Nanti boleh dilanjutkan di lain waktu barangkali begitu. Siap. Dan pemirsa Banten TV, demikian forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Saya Lidik Purwatunima beserta kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.